Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan sudah sampaikan kami di tempat ini dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang mengalir dan melimpah dalam hidup kami. Selama sepekan ini Tuhan sudah memelihara kami dengan sempurna. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini saat ini Tuhan. Tapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami. Kami naikkan Tuhan hormat syukur kami buat Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami siap bawa korban yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Thank you God. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus. Ini hati kami menyenangkan-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Inilah korban syukur kami buat Tuhan. Sang Raja pemilik hidup kami. Thank you God, thank you Lord. Selamanya ku ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terima
Terpujilah Kau Tuhan, kekal selamanya dalam kami. Hanya Kau Yesus yang kami percaya, kami andalkan dalam setiap musim hidup kami. Kami mau tetap sembah-Mu, kami mau tetap bersyukur, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaralah basik, yaralah basando, kita kenal base. Yaralah basik, yaralah basando. Yesus Kristus namanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yaralah basik, yaralah basando. Sebab tetap Tuhan baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terpujilah Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Bapa, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika kami menyembah-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian sembah kami, syukur kami bagi nama-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian hanya bagi-Mu. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
memuji lebih lagi dengan engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Coba tengok kanan kirinya. Mari bertemu dengan Tuhan dalam kasih-Nya. Haleluya. Yes. Sebab ini siap kami Tuhan. Kami mau berjumpa dengan kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yes. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan sebab Tuhan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, katakan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Berkumpul dalam kasih-Nya. Berkumpul. Mari nikmati anugerah-Nya. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua. Siap katakan bagi Dia. Oh saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan thank you God. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, boleh tengok kanan kirinya. Katakan dengan imanmu. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita Bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Siapa sekali lagi yang percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik dan sungguh baik? Boleh sama-sama katakan haleluya. Amin. Sungguh luar biasa dahsyat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Begitu baik kasih-Nya terhadap kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi bersama. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk
pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat namamu. Mari naikkan puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mau lihat jempol jemaat MCC? Mana jempol buat Tuhan Allah kita? Sungguh baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Saya mau dengar jemaat MCC bernyanyi, sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan sungguh baik buat kami, anugerahnya kekal kami percaya dengan iman kami Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya di setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami komitmen sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami, Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan
cinta Kau selamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengagumi-Mu Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona Sungguh hati. kami terpesona akan karya-Mu Tuhan. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di siang musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes Tuhan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, ini iman kami Tuhan. Yes Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, hanya Yesus Tuhan, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam hadirat Tuhan, saya undang seluruh jemaat kembali bangkit berdiri. Katakan bagi Dia, dalam segala Keadaan hanya Yesus, waktu berlimpah maupun kurang, kami nyatakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hanya Tuhan, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di siang musim kami percaya Tuhan pegang setiap musim kehidupan kami. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
sebab kasih-Mu yang buat kami ada sampai saat ini. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Coba Tuhan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya. Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi semuanya murni karena kasih dan kemurahan Tuhan kami ada. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami waktu memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman Tuhan kami diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ada banyak tantangan dalam kehidupan kami yang seringkali kami mengecewakan Engkau. Tetapi biar lewat firman-Mu, Roh Kudus-Mu mengubahkan kami. Sehingga kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan, kami sangat bersuka cita. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan. Pastikan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu merupakan firman yang murni daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda boleh lihat kanan kiri lalu katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya diberkati. Apa kabar? Sehat semua? Bersuka cita semua? Duitnya masih banyak? Ya, yang paling keras terakhir ya. Iya harus ya. Duitnya masih banyak? Kurang keras. Masih banyak? Iya, bilang kanan kiri, uangku masih banyak bilang. Puji Tuhan ya. Ya, saya mengucap syukur. Ya, kita semua sehat, kuat dan semuanya itu Tuhan yang berikan. Hari ini sudah mulai liburan dan saya yakin ada banyak yang sudah berangkat berlibur. Tetapi kalau hari ini Anda semua ada di tempat ini, memilih untuk beribadah, tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di tempat ini. Atau mungkin ada yang sedang berlibur ke Surabaya, lalu ketika Anda datang ke mall, ke super mall, lalu Anda datang beribadah ke tempat ini, ya, tepuk tangan buat Anda juga semua. Ya.
Ya, puji Tuhan ya, selamat datang untuk yang baru pertama kali datang hadir dan mungkin berlibur di Surabaya. Selamat berlibur tapi ibadah dulu ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab masing-masing ya. Lalu kita buka sama-sama di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Perhatikan baik Bapak Saudara. Yunus pertama ayat yang pertama kita baca yuk 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri kemana? Ini apa, kitab Yunus ini to the point ya. Baru ayat yang ketiga aja udah keluar tuh sifatnya Yunus. Dibilang apa? Tetapi Yunus apa? Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan bahkan ya. Firman Tuhan bilang. Enggak dibilang jauh dari Niniwe, enggak. Tapi dibilang jauh dari hadapan Tuhan. Artinya Yunus benar-benar secara geografis dia mau bertentangan dengan apa yang Tuhan suruh. Dan juga dengan secara kehendak Allah dia juga mau bertentangan jauh dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 3 kita ulang lagi. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri kemana? Ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi diulang. Di ayat yang sama. Apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Bilang sama-sama kanan kiri bilang gini. Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus ini adalah satu-satunya nabi yang dia itu bertolak belakang dengan maksud dari Tuhan sendiri ya. Satu-satunya nabi yang bandel Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya nabi yang awal perjalanannya itu dimulai dari kebandelannya sama Tuhan. Disuruh kemana, dia pergi kemana ya. Ya itu ada di kitab Yunus, menceritakan tentang Yunus. Dan sebenarnya Yunus ini bicara tentang kelakuan dan sifat manusia pada umumnya. Ya. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya sifatnya sama kayak Yunus. Disuruh kemana, disuruh ngapain, disuruh lakukan A, tetapi yang dilakukan B. Kenapa? Karena Yunus tahu tempat yang Tuhan suruh untuk Yunus itu datang, itu adalah tempat yang mengerikan. Tempat di mana orang-orang itu nggak cuma apa namanya, membunuh, tetapi di sana juga tuh tempat orang-orang kanibal Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya mereka benar-benar orang jahatnya minta ampun. Jadi ya secara manusia ya normal kalau Yunus itu takut untuk pergi ke sana. Jadi kitab Yunus ini sebenarnya menggambarkan manusia pada umumnya. Menggambarkan manusia itu seperti apa. Ya manusia pada umumnya itu seperti Yunus. Kita seringkali takut untuk melakukan hal-hal yang menantang diri kita, ya tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah tetapi pagi hari ini saya mau lewat Yunus, kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, saya mau lewat Yunus, lewat cerita dari Yunus ini, kita semua mendapatkan sesuatu. Ada beberapa poin yang saya dapatkan cerita, mengenai cerita tentang Yunus. Yang pertama, Anda boleh catat di dalam catatan Anda tentang Yunus. Yang pertama, kehidupan tentang Yunus, Bapak Ibu Saudara. Yunus itu orang yang takut ketika Tuhan menantang dia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah yang sebenarnya hal yang kita tidak boleh lakukan adalah apa? Yang kita harus lakukan ialah kita harus taat walaupun takut. Coba bilang sama-sama, taat walaupun takut. Kurang keras MCC, taat walaupun takut. Yunus awalnya itu menolak panggilan Tuhan, dia pergi ke Niniwe. Ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan terhadap panggilan dan perintah Tuhan. Seringkali Tuhan suruh kita untuk melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang kita mau. Seringkali Tuhan melakukan hal-hal, menyuruh kita melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak kita. Tuhan kau suruh saya berkorban, saya sendiri kurang. Tuhan engkau suruh saya seperti ini, saya sendiri, kalau misalnya saya lakukan ini gimana Tuhan? Tuhan engkau suruh saya melayani, saya lo enggak mampu Tuhan. Tuhan enggak pernah cari orang-orang yang mampu, Tuhan cari mereka yang mau. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan cari mereka yang mau. Oleh karena itu satu hal yang harus kita kerjakan melihat dari cerita konteks dari Yunus. Yang pertama kita harus belajar taat meskipun kita takut. Amin. Ingat ya, saya nggak bilang kita harus belajar berani walaupun kita takut. Karena sesuatu yang berani belum tentu dasarnya adalah kebenaran. Amin.
Sesuatu yang berani belum tentu dasarnya adalah kebenaran. Berani melakukan dosa, walaupun takut. Ya kan tidak boleh berdosa. Kita tidak boleh melakukan dosa. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan, kita harus belajar taat walaupun kita takut. Satu sisi saya nggak bisa Tuhan lakukan ini. Kalau saya lakukan ini keluarga saya nanti bahaya Tuhan. Kalau saya perbuat ini nanti saya gimana Tuhan. Saya melayani saya nggak mampu Tuhan. Tuhan cari mereka yang mau, Tuhan tidak cari mereka yang mampu. Karena ada satu pujian yang saya belajar, bahwa pujian itu mengatakan seperti ini, ku mau sepertimu Yesus. Apa kalimat selanjutnya? Disempurnakan selalu. Artinya nggak ada kita yang sempurna, tetapi kita harus mau untuk disempurnakan. Ketika kita memilih untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, maka Tuhan yang menyempurnakan apa yang Anda dan saya sedang kerjakan. Seringkali kita lebih percaya apa yang dikatakan manusia daripada apa yang dikatakan Tuhan. Kalau manusia yang ngomong, apalagi orang itu punya power, orang itu punya kuasa. Kita bilang, tenang aja, yang suruh kita dia kok. Tetapi kita tidak tahu manusia itu terbatas, Pak Bu. Betul? Seperti apapun kuasa yang kita tahu dari seseorang, tetap manusia itu terbatas. Kita tahu Allah itu Allah yang tidak terbatas, tetapi seringkali kita membatasi pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan hati nurani kita. Tetapi kalau itu Tuhan yang suruh, maka semua pasti baik-baik saja. Karena Tuhan tidak akan pernah masukkan kita di dalam sesuatu yang membahayakan Bapak Saudara. Ada satu perikop firman Tuhan saya teringat, dan saya katakan seperti ini. Ya saya sering bilang itu ya, bahkan di MCC pun saya sering bilang itu. Saya bilang gini, kita nggak perlu punya banyak teman, kita hanya perlu punya satu Tuhan, saya bilang. Betul ya? Saya sering bilang kalau Anda ingat. Kita nggak perlu punya banyak teman. Kalau dunia bilang begini, 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Tetapi saya mau bilang, dasar firman Tuhan, kita nggak perlu punya banyak teman. Yang kita perlu punya hanyalah satu Tuhan. Kok bisa Pak? Kalau kita punya banyak teman, tetapi teman-teman kita justru membuat kita tidak lebih dekat lagi sama Tuhan, jauhi mereka semua. Amin. Loh iya loh Pak, kalau saya nggak punya teman nanti saya nggak punya bisnis. Kalau saya nggak punya teman nanti gimana dengan usaha saya? Perhatikan baik, jangan salah paham. Anda dan saya nggak perlu punya banyak teman. Anda cuma perlu satu Yesus Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia itu Bapak kita. Tuhan Yesus sendiri yang bilang begini, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Lanjutkan. Bapa kami yang ada di surga. Yang suruh kita panggil dia Bapa itu siapa? Dia sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau kamu berdoa, berdoalah demikian Bapa kami yang ada di surga. Sekarang mana ada Bapa yang menginginkan hal yang jahat terjadi dalam kehidupan anaknya? Firman Tuhan tulis bahkan Bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik untuk anaknya. Loh Pak, kalau ada Bapak yang bunuh anak itu gimana? Itu Bapak yang sableng Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi pada dasarnya seorang bapak pasti mau memberi yang terbaik dong buat anaknya. Betul enggak? Pasti yang namanya orang tua bilang gini, nak kamu tuh kalau teman tuh cari teman-teman lah yang jahat gitu enggak? Hah? Kamu kalau teman-teman kan kamu sekarang udah SMA, kamu berteman lah sama mereka yang suka dugem itu loh, biar mantep kamu. Ada bapak-bapak yang gitu di sini? Hah? Anda enggak jahat kalau sampai ada yang kayak gitu sableng itu Bapak Saudara. Ada yang bilang gini, kamu kalau cari teman itu cari teman yang nuakal. Biar kamu itu jadi preman di sekolah, jadi preman di kampus muda ada. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga. Artinya Tuhan ajarkan kita untuk panggil dia Bapak. Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau dia adalah Bapak yang tidak pernah menginginkan hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dia mau panggil dia Bapak. Enggak ada, Tuhan tidak pernah mau membuat kita itu ada di dalam satu kondisi yang mematikan kehidupan kita. Jadi perhatikan baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus taat walaupun kita takut. Karena apa yang Tuhan suruh tidak pernah membuat Anda dan saya ada di dalam bahaya. Amin, tidak ada. Karena apa yang Tuhan suruh tidak akan pernah membuat Anda dan saya ada di dalam bahaya. Pak, nyatanya hari ini saya ada di dalam bahaya. Itu kan versi Anda. Tetapi siapa tahu Tuhan sedang mengizinkan kita semua untuk masuk di dalam prosesnya Tuhan. Supaya firman Tuhan katakan ketika kita keluar seperti emas yang murni. Anda tahu ketika Tuhan proses Anda dan saya itu tidak hanya bicara tentang materi yang akan Tuhan tambahkan. Tetapi tentang kesiapan hati yang akan Tuhan berikan di dalam hidup Anda.
Buat apa orang kaya kalau dia nggak siap? Ada seseorang Bapak Saudara, dia bukan orang bukan orang yang sangat yang lebih, tetapi sombongnya minta ampun. Saya kenal sama ini orang. Sampai satu waktu terlontar dari kalimat dari mulut saya bilang gini sama istri saya, waduh orang itu kalau sampai dia kaya, dia pasti akan jadi orang yang sombong minta ampun. Kalau kita manusia kadang pintar menilai seseorang, apalagi Bapak kita. Amin. Ketika dia izinkan proses terjadi dalam hidup kita, itu tidak hanya berarti tentang materi yang akan Tuhan tambahkan di dalam hidup Anda. Tetapi Tuhan juga mau Anda dan saya punya sikap dan sifat yang siap untuk menerima setiap hal tersebut. Supaya ketika engkau ditambahkan materi, itu tidak mencelakakan engkau. Amin. Ketika engkau ditambahkan kekuasaan, itu tidak mencelakakan kita. Ada orang, ya ampun Tuhan, baru jadi Pak RT aja udah sombongnya minta ampun. Bisa bayangin kalau dia jadi wali kota? Tuhan yang tahu. Kita sendiri suka dalam tanda kutip berlaga untuk bisa menilai seseorang. Apalagi Tuhan kita. Dia tahu. Dan dia tidak akan pernah suruh kita, wis kamu masuk ke sana. Itu kamu di sana mantep, itu serigala semua, itu tidak bisa, tidak ada. Oleh karena itu firman Tuhan bilang lewat cerita dari Yunus yang pertama. Belajarlah untuk taat walaupun kita takut. Amin. Ini kenapa kok tiba-tiba langsung diam dan hening? Bukankah ini adalah suasana liburan? Jadi coba bilang kanan kiri, hari ini liburan bilang. Iya, ya iyalah minggu ya. Ayo bersuka cita, semangat dong. Kita belajar, kita harus taat. Walaupun kita takut, karena seringkali apa yang Tuhan suruh. Itu kayak-kayaknya Tuhan, gak bisa aku Tuhan. Aku gak mampu ini Tuhan. Kalau orang Surabaya suka bilang gini, mateng kon katanya gitu. Itu orang Surabaya, enggak ada yang mateng. Yang mateng cuma air yang ada di dapur Anda. Enggak ada. Coba perhatikan baik Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa Tuhan seringkali suruh kita untuk taat walaupun kita takut. Walaupun kayaknya tugas itu sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu mengambil sesuatu, mengambil keputusan yang berbeda dari people in common gitu loh. Manusia pada umumnya. Firman Tuhan bilang begini, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Bilang sama-sama, Tuhan tidak mau saya sama dengan dunia. Karena berkat Anda dan saya itu juga bukan berkat dunia ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu stoplah berpikir dengan cara orang dunia berpikir. Aku bisa sukses kalau teman-temanku itu banyak. Enggak apa-apa walaupun temanku jahat saut aja. Nanti urusan yang lain nanti belakangan. Enggak bisa. Tuhan sedang ingin memisahkan Anda dengan dunia ini. Caramu berpikir enggak boleh sama dengan dunia. Caramu bergaul enggak boleh sama dengan dunia. Caramu berkata-kata enggak boleh sama dengan dunia. Saya suka lihat short yang ada di YouTube. Ada seseorang yang suka maki, tapi kayaknya tuh kalau dia tiap kali maki tuh seneng gitu loh. Lalu ada komentar, memang netizen itu luar biasa ya. Ada satu komentar tuh banyak yang komentar bilang gini, ini orang pasti kalau di dalam pergaulan orang yang sangat diinginkan untuk ada di sana. Katanya gitu. Kenapa? Karena dia itu bisa mengubah makian tuh dengan sesuatu yang sedap didengar. Mana ada? Enggak ada. Sekali ngomong kotor, you ngomong kotor. Sekali yang kau memaki, you memaki. Enggak ada, Anda ngomong orang gini, anjing kamu, enggak ada. Tetap sampainya enggak enak Pak, Bu. Betul enggak? Enggak ada Anda bilang sama anak gini, cok goblok ya, enggak ada Pak. Biar Anda tetap senyum, sakitnya sama. Karena Tuhan enggak mau Anda dan saya seperti dunia ini. Kalau Anda, siapa yang mau diberkati Tuhan, coba angkat tangan. Memang Betani MCC mantep ya. Banyak juga yang tidak angkat tangan. Semuanya udah diberkati ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Kalau engkau mau diberkati Tuhan, firman Tuhan bilang gak boleh serupa dengan dunia ini. Berubahlah cara engkau berperilaku, cara engkau berkata-kata, cara engkau bersikap. Berubah. Ada orang bilang gini, wah iki duit lanang katanya. Saya tidak tahu tuh ada tuh istilah seperti itu. Yang istri katanya tidak tahu. Gak boleh. Semua harus terbuka dong. Katanya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan, itu katanya. Nah kalau masih ada yang tersembunyi, duit lanang Pak, lo kapan keluarga mau dipulihkan? Amin. Yang suka simpen uang di kos kaki itu.
Keluarin sekarang. Semua dong terbuka dong. Saya setiap kali ada premarital counseling pranikah, saya selalu bilang harus terbuka, saya bilang. Nggak ada uang laki, nggak ada uang perempuan. Kalau kalian mau kelola masing-masing, ya itu hukum keluargamu sendiri. Tetapi berapa yang ada pada suami dan berapa yang ada pada istri, semua harus tahu, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun terbuka sama kita. Ingat ketika nanti Wahyu menuliskan waktu Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai apa? Mempelai pria. Firman Tuhan ajarkan kita, kalau bersama dengan Tuhan di hadapan Allah terbuka katanya. Berarti yang Tuhan mau apa? Kalau suami istri harus juga saling terbuka. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Jangan berubah dong. Waktu dulu waktu masih pacaran semuanya terbuka. Terbuka semua. Jujur. Semua, tapi waktu sudah menikah baru aja sebulan. Kamu gak seperti yang dulu. Nanti yang satu bilang, aku masih seperti yang dulu. Mana ada? Harus tetap sama dong. Dalam keluarga harus tetap sama. Sebab keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Siapa mau diberkati sekali lagi? Harus terbuka dong. Seperti Anda terbuka kepada Tuhan, terbukalah kepada pasangan dong. Iya kan? Betul nggak? Iya dong. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak mau Anda dan saya serupa dengan dunia ini. Kenapa Pak? Karena berkatmu itu berkat sorga. Makanya caramu berpikir juga harus cara berpikir yang landasannya adalah kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Enggak cuma kerajaannya yang Tuhan mau berikan kepada kita, tetapi kebenarannya pun harus kita lakukan. Cuma mau emas, cuma mau apa yang raja bisa berikan. Nyanyi paling semangat. Aku anak raja. Lanjutin coba. Engkau anak raja. Terus apa? Kita semua anak raja. Wah, nah gitunya. Ya. Kalau nyanyi aja, aku anak raja, engkau anak raja. Anda sedang ada di dalam kesusahan, Anda bilang, tenang, Tuhanku kaya, aku anak raja. Amin ya. Tapi bagian melakukan kebenaran, sebentar dulu Tuhan. Ya bisa. Matius 6:33 kerajaan Allah itu, titik-titik kebenaran itu, conjunctionnya itu adalah apa? Kata yang equal, yang artinya apa? Dan, harus dilakukan. Nggak bisa carilah dahulu kerajaan Allah atau kebenarannya. Nggak ada. Dan kebenarannya. Kalau engkau mau kerajaannya, engkau juga harus mau kebenarannya. Nah firman Tuhan bilang sekali lagi, kamu nggak boleh sama dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu berikan kita waktu kok untuk berubah. Kalau hari ini kita takut terhadap sesuatu yang disebut dengan ketaatan, enggak apa-apa. Tetapi paling tidak mulai hari ini belajarlah untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan tahu kok, enggak mudah untuk berkorban. Enggak mudah mungkin untuk kembalikan punya Tuhan. Enggak mudah mungkin untuk melayani, memberikan diri Anda untuk melayani Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, enggak mudah buat saya. Karena bagi saya, menjadi seorang hamba Tuhan bukan cita-cita. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, kamu nanti besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta? Saya bilang itu bukan cita-cita, saya bilang. Tetapi hari ini ketika Tuhan panggil saya, jadi seorang hamba Tuhan, saya bilang enggak apa-apa Tuhan, saya takut, saya bilang. Tetapi saya mau belajar untuk taat. Ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berkati, sampai hari ini Tuhan cukupkan. Saya sering kali bilang, sampai hari ini kulkas saya enggak pernah kosong. Saya suka bilang itu. Ya minimal ada es batu. Nah pernah kosong. Jadi bilang berkatku enggak pernah kosong, bilang. Asal taat. Apa yang kau takutkan dalam melakukan kehendak Tuhan? Nanti dijauhi, enggak apa-apa. Yang penting kita punya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Bapak kita baik kok. Nanti Tuhan sendiri yang akan pilihkan Anda teman-teman yang baik di mata Tuhan. Loh, betul kan? Orang tua suka enggak kalau anaknya, kalau udah besar yang udah gede-gede. Kalau anaknya tuh kenalkan temannya, sahabatnya sama Anda. Senang enggak? Senang ya? Iya kan? Lalu nanti dilihat, ini ya opo ya? Ini ya opo. Ya kan enggak? Sama dengan Tuhan, Tuhan akan pilihkan Anda dan saya, teman-teman yang baik untuk kehidupan kita. Teman-teman bisnis yang baik untuk kehidupan kita. Pergaulan yang baik untuk kehidupan kita. Seseorang bilang gini sama saya, kalau kamu mau tahu bagaimana masa depanmu, tunjukkan sama saya 5 orang temanmu, katanya gitu. Ada sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh seorang ahli, dia bilang begini, show me your friends
and I will show you your future katanya. Kalau seperti itu oke, saya akan konversikan dengan firman Tuhan. Kalau Anda dan saya dekat sama Tuhan, Tuhan tunjukkan orang-orang yang dekat, yang akan Tuhan buat dekat sama kita. Show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan sama saya bagaimana Tuhan memilihkan teman-teman yang baik untuk Anda. Dan disitulah masa depan Anda dan saya. Anda diberkati oleh Tuhan. Amin? Yes. Jadi tenang aja, Tuhan itu tidak anti berteman kok. Tetapi Tuhan mau, Tuhan yang pilihkan siapa teman-temanmu. Tidak usah milih siapa teman-teman Anda. Tuhan yang pilihkan siapa teman-temanmu. Bilang amin. Makin keras makin cepat. Bilang amin. Iya, yang kedua apa yang kita bisa belajar dari Yunus. Puji Tuhan. Hari ini bukan jadwalnya perjamuan kudus. Jadi tadi Bu Gembala sudah bilang, hari ini khotbahnya boleh agak panjang. Kira-kira 3,5 jam katanya. Bercanda, enggak ya. Anda harus senyum ya. Dari tadi saya lihat di sini mukanya udah kayak AI aja. Ya. Udah kayak robot ya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Yunus? Yang kedua, jangan sekali-sekali lari dari Tuhan. Bilang sama-sama, jangan sekali-sekali lari dari Tuhan. Kurang keras Pak Bu. Jangan sekali-sekali lari dari Tuhan. Dia coba lari dari Tuhan. Disuruh ke Niniwe, perginya kemana? Ke Tarsis. Tetapi apa? Itu loh Tuhan. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Sampai akhirnya apa? Tuhan melakukan rekayasa genetik Bapak Ibu Saudara. Dia buat ikan yang besar untuk menelan yang namanya Yunus ini. Ikan apa itu namanya? Hah? Siapa yang bilang ikan paus? Nggak ada ya. Alkitab itu berarti guru sekolah minggunya salah ngajar itu dulu ya. Alkitab ajar yang menelan Yunus itu adalah ikan besar ya. Bukan ikan paus apalagi ikan nila. Bukan ya. Nggak ada. Bukan. Yang menelan Yunus itu adalah ikan besar. Coba perhatikan baik, hanya untuk membuat Yunus itu kembali kepada rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan bikin apa? Tuhan bikin itu loh. Hal yang luar biasa, dibuat loh ikan besar, langsung itu. Manusia bikin bikin penelitian cloning aja puluhan tahun, tidak mari-mari. Tetapi lihat Tuhan, saat itu juga Tuhan langsung buat ikan besar, itu saya nggak tahu. Apakah memang betul-betul ikan yang tahu-tahu jadi ikan besar atau yang kecil Tuhan sulap tuing langsung tahu jadi besar gitu ya. Saya tidak tahu. Kita tidak usah menyelami pikiran Allah. Tetapi perhatikan baik. Tuhan akan lakukan segala macam cara untuk membuat Anda tetap ada di tracknya Tuhan. Tuhan akan buat segala macam cara. Kalau dulu waktu engkau susah engkau bilang ini, Tuhan buat aku diberkati. Lalu Tuhan bikin Anda dan saya diberkati. Ketika diberkati kita nggak jadi yang dekat sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, saya minta maaf. Tuhan akan lakukan berbagai macam cara untuk membuat Anda dan saya kembali sama Tuhan. Termasuk mungkin memiskinkan kembali kita. Wah, ini kalau udah kayak gini horor semua mukanya ini. Enggak Pak, Tuhan kita kan enggak pernah Pak merencanakan hal yang buruk. Saya bilang Tuhan akan lakukan berbagai macam cara untuk membuat Anda dan saya berbalik kembali kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik itu bangsa Israel. Perhatikan baik-baik apa saja yang Tuhan buat untuk menghancurkan dan melawan ketegar tengkukannya bangsa Israel. Habis Bapak Saudara. Mereka masuk tanah Kanaan, tidak, Tuhan habiskan satu generasi. Siapa yang habisin? Iblis? Enggak, Tuhan. Jadi perhatikan baik. Tuhan akan lakukan berbagai macam cara untuk membuat Anda dan saya untuk tetap dalam tracknya Tuhan. Oleh karena itu kembali ke poin pertama, mari kita belajar taat sama Tuhan. Supaya apa? Kita tetap ada di dalam kasih dan kemurahan Allah. Dia Bapak yang baik Bapak Saudara. Firman Tuhan yang lain bilang kepada yang ku kasih, iya apa? Ku apa? Ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau ditegur masih nggak mau dengar-dengaran, apa yang selanjutnya dilakukan? Dihajar. Jarang Pak khotbah gini Pak. Ya iya, ya khotbah kayak gini biasanya. Mukanya gini semua. Apa Pak? Apa Pak? Tapi ini firman Tuhan. Yang ku kasih, iya ku tegur. Kalau ditegur nggak bisa, ya tak hajar. Tetapi saya berdoa jemaat MCC tidak ada yang dihajar Tuhan. Aminnya pelan, mau dihajar semua. Oh iya. Semuanya diberkati Tuhan. Sampailah saja ditegur ya. Ketika ditegur biasanya lewat firman Pak Bu. Makanya kalau dengar firman jangan sakit hati. Waktu dengar firman, ini pasti nih ngomongin aku ini. Makanya dari tadi pendetanya melototin aku terus. Nggak ada, jangan kegeeran. Nggak ada kepentingan untuk saya ngomong untuk 1 dan 2 orang yang ada di tempat ini. Amin.
Ketika kita ditegur sama firman Tuhan, harusnya bilangnya apa? Puji Tuhan. Iya. Waktu ditegur, sakit hati ya. Jangan bilang apa? Puji Tuhan. Waktu ditegur bilang apa? Puji Tuhan. Gitu. Firman Tuhan. Ya, memang firman Tuhan bilang. Firman Tuhan itu menegur, mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi nggak apa-apa. Yang bahaya, kalau setiap kali Anda dengar firman Tuhan, Anda nggak merasa ditegur. Bahaya itu. Mungkin Tuhan sudah tidak mau ngomong sama kita. Jadi sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari-hari ini banyak orang itu nggak suka dengerin firman, tapi sukanya didoain. Jadi waktu firman Tuhan terlambat, nanti waktu pendetanya udah kesimpulan biasanya baru dia datang gini ya. Nah kan kesimpulan itu kan rata-rata enak-enak semua. Tenang Bapak Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan akan memberkati kita. Itu enak-enak biasanya. Pasti jemaat kalau datang waktu udah mau terakhir gini, amin. Amin, amin. Tidak mau yang pertama-pertama. Soalnya pertama iya ku tegur dan ku hajar soalnya. Tapi lain sama jemaat Betani MCC. Anda semua dewasa di mata Tuhan. Anda semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Anda semua. Jangan sekali-sekali lari sama Tuhan. Ayo kita kerjakan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Ya Bapak Saudara, saya berdoa Anda semua diberkati. Dan perhatikan baik, ini yang ketiga. Saya akan tutup. Yang ketiga, apa yang dapat kita belajar dari Yunus? Ada kuasa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, ada kuasa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Berbeda orang yang bertobat sama yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tobat itu cuma gini, waktu kita ngalamin sesuatu kita bilang gini, aduh tobat aku harus tobat. Tapi kalau tobat sungguh-sungguh itu biasanya untuk ngomong tobat aja udah gak mampu. Gak bisa. Tobat sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Waktu penduduk Niniwe bertobat, Tuhan ampuni mereka loh. Anda perhatikan baik, kalau Anda belum pernah baca cerita tentang Yunus. Yunus ini tuh mau udah Tuhan, biar Tuhan mampusin aja lah ini bangsa satu ini. Udah habisin aja. Akhirnya dia datang waktu itu di Niniwe setelah keluar dari ikan besar itu. Dia datang ngamuk-ngamuk Bapak Ibu Saudara. Bertobatlah, udah setengah emosi. Karena habis dari perut ikan besar. Dia datang ngamuk-ngamuk. Dia berharap apa? Udah gak apa-apa, paling tidak aku terhibur ketika melihat bangsa ini dihancur balaukan sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bangsa tersebut mendengar apa yang Yunus katakan, maka bangsa itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengampuni mereka. Tuhan ampuni mereka. Firman Tuhan bilang begini, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, coba perhatikan baik. Saya undang pemain musik. Maju ke depan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Firman Tuhan yang lain bilang begini, tetapi yang memisahkan antara aku dengan engkau ialah segala apa? Dosamu. Tuhan itu mau memberkati kita semua. Dia mau curahkan kesehatan. Kemurahannya itu Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Tapi firman Tuhan bilang, yang memisahkan antara aku dengan engkau ialah segala dosamu. Nah aku gak bisa lakukan sesuatu. Bukan karena aku tidak mampu, tetapi dosamu itu apa? Memisahkan antara aku dengan engkau. Firman Tuhan bilang begini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka apa? Ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau tutup Bapak Saudara, tapi perhatikan baik. Kata mengaku dosa kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, perhatikan baik. Kata mengaku dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, itu diambil dari kata homologeo. Coba bilang sama-sama, homologeo. Ya gak boleh sembarangan nih, kalau saya berhenti di homo bahaya nih ya. Homologeo. Coba bilang sama-sama, homologeo. Yang artinya berbicara sama dengan apa yang diperbuat. Jadi kata mengaku di sini itu diambil dari kata homologeo. Berbicara sama dengan apa yang diperbuat. Nah artinya apa? Lisan. Jadi ketika kita berdosa lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa. Maafkan dan ampuni aku. Itu homologeo. Berbicara sama dengan apa yang dilakukan.
Kamu bikin apa? Aku pukul istriku Tuhan. Aku pukul anakku. Tuhan, aku berdosa, aku jahat sama suamiku. Tuhan, aku berdosa, aku udah jahat sama orang tuaku. Itu homologeo. Waktu Anda berbicara lisan, mengaku dosa Anda secara lisan. Tetapi Anda harus perhatikan dengan baik. Oleh karena itu kekristenan tidak mengakui ada satu momen yang namanya pengakuan dosa. Ketika Anda datang ke gereja dan Anda mengaku dosa kepada hamba Tuhan, tidak. Tetapi yang lebih daripada itu, kekristenan, di dalam konteks kekristenan melekatkan kata homologeo dengan metanoia. Coba bilang sama-sama, metanoia. Kekristenan itu melekatkan homologeo dengan metanoia. Apa artinya? Artinya pertobatan. Jadi kalau kita cuma mengucapkan dosa kita, tetapi tanpa diiringi sama pertobatan, itu sama aja. Makanya homologeo itu akan aktif ketika kita juga metanoia. Anda nggak bisa cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah berbuat dosa, aku nyakitin orang, aku berzina, aku apa segala macam dan sebagainya. Tetapi Anda nggak keluar dari dosa tersebut, Anda nggak bertobat dari dosa tersebut. Memang firman Tuhan bilang jika kita mengaku dosa, ingat firman Tuhan bilang, ia setia tapi dia juga adil. Artinya kalau engkau cuma berucap tetapi engkau nggak bertobat, dia adil. Dia tahu pertobatanmu tuh sampai di mana. Tetapi kalau sampai kita bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu tidak hanya sampai di homologeo, tetapi Anda memutuskan untuk metanoia, bertobat dengan sungguh-sungguh, di situ kuasa besar terjadi dalam hidup Anda. Aminnya pelan, cuma satu orang. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kuasa besar terjadi di dalam hidup Anda. Pak, Bu, sama seperti anak kita. Satu hari anak saya diambil kacamata saya. Dia nggak tahu. Dia pukulkan, dia karena dia saking senangnya dia nonton film kesukaannya Upin Ipin, dia sambil nari. Lalu kacamata saya itu dia pukulkan ke mata saya. Sakit enggak? Sakit. Sakit sekali. Rasa-rasa saya mau pukul tapi dia anak saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya peluk dia, saya cium dia. Lalu saya bilang, sakit Ion. Saya bilang. Dia tahu kok apa yang Anda dan saya lakukan. Dosa terdalam apapun, sebusuk apapun yang engkau lakukan, pernah lakukan. Saya mau beritahukan, satu kabar baik. Tuhan ampuni ketika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau hanya berucap kepada Tuhan, Tuhan aku udah melakukan dosa, tetapi tidak ada pertobatan yang terjadi di dalam hidupmu, maka itu gak dihitung sama Tuhan. Karena engkau hanya homologeo. Yang Tuhan mau ketika engkau mengaku, Tuhan mau engkau hidup di dalam pertobatan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau datang sama Tuhan, engkau bilang, Tuhan udah banyak yang aku lakukan, gak apa-apa. Bilang sama-sama, gak apa-apa. Boleh bilang sama-sama? Gak apa-apa. Bilang sama kanan kiri, gak apa-apa. Tapi perhatikan baik. Ketika kita mengaku dosa kita, pertobatan harus ada di dalamnya. Tuhan, saya minta maaf ya saya sudah lakukan ini. Oleh karena itu besok jangan berbuat dosa lagi. Makanya kepada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah dan apa? Jangan lakukan dosa lagi. Tuhan Yesus tidak cuma bilang gini, pergilah. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergilah karena homologeo dan jangan lakukan dosa lagi atas metanoia. Ada kuasa yang besar terjadi di sana. Ada banyak pintu yang akan terbuka ketika engkau hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik, coba Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu apa? Sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah. Kalau dua hal itu kita lakukan, apa yang terjadi? Supaya dosamu dihapuskan. Anda gak bisa cuma sadar aja. Tapi firman Tuhan bilang kamu harus sadar dan kamu harus bertobat. Apa maksudnya bertobat? Anda berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Tuhan susah Tuhan, kamu harus. Tuhan aku gak bisa, kamu bisa. Oleh karena itu setiap hari itu firman Tuhan bilang gak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi setiap hari berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Kalau hari ini kau melakukan kesalahan, besok kau minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan tersebut, maka besok lusa jangan dibuat lagi. Nanti besoknya Anda datang lagi sama Tuhan, minta ampun atas kesalahan, pastikan jenis kesalahannya itu berbeda. Amin. Jangan balik-balik terus dong. Karena
Ada orang bilang begini, Tuhan sayang kok sama kamu. Dia pasti ampuni apapun yang kau lakukan. Betul, dia datang untuk orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk mereka yang tetap tinggal di dalam dosa. Siapa yang mau diberkati sekali lagi? Sadarlah dan bertobatlah. Saya tidak tahu apa dosamu. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan. Saya pun juga penuh dengan kelemahan. Tetapi yang Tuhan mau, setiap hari pastikan engkau melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Kalau engkau lihat istrimu, waduh Tuhan, ini Tuhan, dulu malaikat sekarang kayak setan Tuhan. Tidak apa-apa. Cintai, kasihi, karena engkau yang pilih. Kalau engkau lihat suamimu, Tuhan, dulu ganteng, sekarang koyok ini Tuhan. Ya tidak apa-apa, karena engkau yang pilih. Firman Tuhan bilang bertobatlah, sadarlah dan bertobatlah. Ayo hidup saling mengasihi. Anda yang datang dengan suami, dengan istri, mari bilang sama suami istrimu, ayo kita hidup lebih baik dari hari ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya lihat wajah-wajah orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Ketika engkau akan berlibur, tetap ingat firman Tuhan ini. Berliburlah dan jangan lakukan dosa. Ya. Anda boleh berlibur, tetapi pastikan hidupmu terus dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian kita akan nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan ada waktunya, waktu berlimpah maupun lemah. Yes. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujian ini punya ref. Kalimatnya adalah sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi dalam baitnya dikatakan dalam segala keadaan. Waktu aku berlimpah, waktu aku kurang. Dalam setiap keadaan, waktu aku sehat, aku kuat maupun aku lemah. Ternyata sukacita kita itu tidak ditentukan dari kondisi kita. Firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Hari ini kita belajar untuk hidup hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Engkau memang hidup perlu uang, kita perlu mungkin tahta kekuasaan. Tetapi yang paling kita perlukan di dalam hidup ini adalah Yesus. Oleh karena itu sekali kita ikut Tuhan Yesus. Saya mau jemaat Betani MCC Engkau diberkati Tuhan. Mari kita bilang, Tuhan sekali Yesus aku mau tetap Engkau. Walaupun aku lemah, walaupun aku kuat. Walaupun aku sedang ada dalam keadaan yang baik-baik saja maupun tidak. Aku tetap mau mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Karena aku hidup bukan buat mencari harta. Aku hidup bukan buat hanya mencari uang. Tetapi aku mau hidup karena aku mau tetap tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada segalanya Bapak Ibu Saudara.
Tetapi mari kita jadikan dia segalanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang jadi kehidupanku hari ini aku mau bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Izinkan saya menutup dengan ini. Beberapa tahun yang lalu bagi seorang hamba Tuhan, saya lah lebih khususnya, bagi saya sukses itu ketika Tuhan bisa pakai saya dengan skala yang lebih besar dan lebih besar hari demi harinya. Sampai tahun 2021, ketika Tuhan izinkan waktu itu saya COVID, Bapak Saudara. Saturasi oksigen 47%. Dokter bilang paru-paru saya ongoing terjadi pembusukan. Dan titik di mana ketika saya berhenti bernafas, dengan mujizat Tuhan tiba-tiba Tuhan kembalikan nafas saya. Tetapi ada satu hal yang menjadi gunung kesedihan bagi saya, yaitu ketika saya harus melihat mama saya yang tidak sakit, tetapi tertular oleh saya. Dan akhirnya di depan mata kepala saya, beliau dipanggil oleh Tuhan. Saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa kebanggaan saya? Apakah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah gereja yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya? Ataukah setiap jadwal yang Tuhan percayakan kepada saya? Hari itu saya bilang sama Tuhan, semua itu bukan kebanggaan saya. Ketika saya lihat bagaimana hidup ini begitu rapuh, Tuhan panggil orang yang saya sangat cintai. Saya bilang sama Tuhan, hari ini saya tahu, kalau ternyata hidup itu hanya tentang Tuhan Yesus, saya nggak punya kebanggaan lagi. Dan biarlah mulai hari ini saya berjalan, saya boleh bangga bukan karena apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup saya, tapi saya boleh bangga karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, hidupmu itu terlalu rapuh, nggak ada yang tahu berapa umur kita. Apa yang akan terjadi setelah ini nggak ada yang tahu. Ada orang melayani tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada orang menunggu ibadah dimulai tiba-tiba terjatuh dan dia dipanggil Tuhan. Ada yang umur 90 tahun, 122 tahun baru dipanggil Tuhan. Ada yang umur 16 tahun dipanggil sama Tuhan. Hidup kita rapuh Pak Bu. Tapi hari ini kalau engkau putuskan untuk hidup bertobat, di dalam setiap harinya mau menjadi anak-anak terang yang melakukan kebenaran, Jemaat Betani MCC, engkau harus berbeda dengan yang lain. Engkau harus menjadi orang-orang yang lebih daripada yang lain. Ketika engkau keluar, biar setiap orang dapat melihat sinar yang ada di dalam hidup Anda. Ketika orang lain tanya, siapa yang kau percaya, dengan bangga engkau bilang Tuhan Yesus yang saya percaya. Dan sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau bilang sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Saya lihat damai sejahtera Tuhan ada di karena kasih-Nya. Saya lihat hati yang bersungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran ada di tempat ini. Oh Yesusku, Tuhan, kami jemaatmu, Jemaat Betani MCC, kami mau bilang Tuhan, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Kami orang-orang yang tidak mampu, tapi kami mau Tuhan. Biar kami hidup terus di dalam perkenanan-Mu. Kami mau belajar taat meskipun Tuhan mungkin ada ketakutan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak lari dari panggilan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bertobat dengan bersungguh hati. Kami mau masuk Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biar firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia. Sebab firman-Mu tidak akan pernah jadi sia-sia. Memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Berikan mereka kekuatan, mereka perlindungan. Bila mungkin mereka sedang berlibur Tuhan di Surabaya. Tuhan yang memberkati selama ada di kota Surabaya. Biar perlindungan Tuhan, cover Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kasih damai sejahtera, kemurahan dan kasih Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu jemaat Tuhan yang mungkin setelah ini akan berlibur dimanapun mereka berada. Biar mereka membawa sorga di dalam hidup mereka. Hadirat Allah ada dan terus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Setiap kami di tempat ini kami arahkan kepada gembala kami. Tuhan yang memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo. Sampai hari ini Tuhan sudah pakai hamba-Mu dan kami percaya Tuhan akan terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat. Berikan kekuatan, pengurapan double porsi dalam hidupnya. Supaya Tuhan Yesus ya Tuhan mampukan untuk mengembalakan setiap domba-domba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat Betani MCC makin diberkati. Dan biar bait Allah ini Tuhan Yesus semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga dari Ibu Gembala kami. Keluarga besar, anak-anak cucu. Semua diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi persembahan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami siap melakukan firman-Mu. Kami siap Tuhan terus tegur kami. Kami siap untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi. Biar ketika kami memberi dengan sukacita, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Melimpah atas gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan dan kita akan sama-sama melihat pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan untuk menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya pendeta Chandra Jeffer yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.